Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Faiz Ahmad Ibrahim dari angkatan 25 dengan 3 digit NIM terakhir 090 dari Fakultas Sekolah Vokasi Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi mahasiswa Universitas Diponegoro. Di video sebelumnya kita telah membahas sedikit tentang C++ ya. Dan pada video kali ini saya akan memberikan juga penjelasan tentang C++ yang lumayan dalam. Oke, mari kita mulai di sini dengan judul praktikum algoritma dan pemrograman C++. Karena kedepannya kita akan belajar C++. Oke, kita mulai saja. Pertama ada variabel. Variabel adalah tempat penyimpanan data dalam memori yang memiliki nama dan dapat diubah nilainya selama program berjalan. Karakteristik variabel harus memiliki nama yang unik, memiliki tipe data tertentu, dapat menyimpan nilai yang sesuai dengan tipe datanya, nilai dapat diubah selama program berjalan. Contoh deklarasi variabel, ini ada CPP, int age sama dengan 20 itu variabel integer. Terus double height ini variabel double bilangan desimal. Char grade sama dengan A, variabel karakter, all is student, variabel boolean. Penjelasan, integer menyimpan bilangan bulat, double menyimpan bilangan desimal, char menyimpan satu karakter, all menyimpan nilai true atau false. Lanjut, kedua ada tipe data. Tipe data menentukan jenis data yang dapat disimpan dalam variabel dan operasi yang dapat dilakukan padanya. Tipe data dasar dalam C++ ada int, integer, double, float, char, val, string. Integer ukurannya 4 byte, double 8 byte, float 4 byte, char 1 byte, val 1 byte, string variabel. Tentang nilainya ini sudah dibaca. Di sini double sama float itu sama-sama ini ya, sama-sama bilangan desimal, tapi yang membedakannya itu double itu 8 byte dan float itu 4 byte. Di sini ada contoh kodenya, CPP include iStream. Oke, sudah dilihat. Lanjut saja, ada konstanta. Konstanta adalah variabel yang nilainya tidak dapat diubah setelah dideklarasikan. Konstanta digunakan untuk nilai yang tetap dan tidak berubah. Cara membuat konstanta menggunakan kata kunci consta sebelum tipe data. Jadi CPP const double PI 3.14. Const integer max size sama dengan 100. Const string aplikasi name sama dengan aplikasi my aplikasi. Keuntungan menggunakan konstanta mencegah perubahan nilai secara tidak sengaja, membuat kode lebih mudah dibaca dan dipahami. Ketiga, memudahkan maintenance. Jika perlu mengubah nilai, cukup di satu tempat. Contoh kode ada ini. Bisa dibaca. Oke, lanjut aja. Di keempat ada array. Array adalah struktur data yang menyimpan sekumpulan data dengan tipe yang sama dalam memori yang berurutan. Karakteristik array, pertama ada elemen memiliki indeks mulai dari 0. Ukuran array dapat ditentukan saat deklarasi array statis. Ketiga, menggunakan vektor untuk array dinamis. Ukuran dapat berubah. Ada array statis.
deklarasi dan inisialisasi. Sebagai contohnya ini ya, integer number 10, 20, 30, 40, 50, integer number 5, deklarasi tambah inisialisasi. Menambah elemen yang hanya dapat saat inisialisasi atau mengubah nilai CPP. Numbers 0 sama dengan 10, menetapkan nilai indeks 0. Number 1 sama dengan 20, menetapkan nilai ke indeks 1. Mengakses elemen integer value sama dengan number 0. Mengakses elemen pertama code number 2 menampilkan elemen ketiga. Jadi 0, 1, 2, 3. 0, 1, 2, ketiga. Menampilkan array CPP for integer i sama dengan 0. I lebih kecil daripada 5, terus i plus code number i. Seperti ini ya, cara melakukan array. Lanjut B vektor, array dinamis. Deklarasi CPP include vector string names. Menambahkan elemen CPP name pushback Alice, menambahkan di akhir. Name pushback Bob, name pushback Charlie. Mengakses elemen CPP string first name 0, mengakses elemen pertama. Code name menampilkan elemen kedua. Ini yang menampilkan vektor, bisa dibaca. Ini contoh pada lengkapnya, bisa dibaca. Terus selanjutnya ada kelima, input atau output pengguna. Input, output, I atau O menghubungkan program berinteraksi dengan pengguna mulai keyboard input dan layar output. Output code CPP code hello world and nilai X. B input cin dan getLine. Cin untuk input sederhana digunakan untuk input tipe data dasar, integer, double, char, dan lain-lain. Berhenti membaca pada spasi atau new line. Oke, ini dua getLine untuk input string digunakan untuk input string yang mengandung spasi, membaca seluruh baris hingga new line. Oke, seperti ini. Tanda penting, membersihkan buffer ketika menggunakan cin diikuti getLine. Perlu membersihkan buffer dengan cin ignore. Seperti ini ya. Cin ignore. Contoh kode lengkap CPP bisa dibaca sendiri nih. Oke, selanjutnya ada ke-6, ada fungsi. Fungsi adalah blok kode yang dapat dipanggil berulang kali untuk melakukan tugas tertentu. Fungsi membantu dalam modularitas kode, reusability, dapat digunakan kembali, memudahkan debugging dan maintenance. A. Fungsi sederhana tanpa parameter dan return. Ada void grid. B. Fungsi dengan parameter. Parameter memungkinkan fungsi menerima data dari pemanggil. CPP grid string name. Selanjutnya ini grid, kan ada void grid yang tadi, terus grid memanggil fungsi, terus ini ada string name grid Alice memanggil dengan nama parameter. Selanjutnya ada C, fungsi dengan return value. Fungsi dapat mengembalikan nilai menggunakan kata kunci return.
return null-nya, jangan return n. Oke, selanjutnya ada D, fungsi dengan parameter dan return. Kombinasi parameter dan return value untuk fungsi yang lebih kompleks. Oke, seperti ini ya. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis fungsi. Fungsi sederhana, fungsi dengan parameter, fungsi dengan return, fungsi lengkap. Parameter fungsi sederhana tidak ada. Parameter dengan parameter. Fungsi dengan parameter ada. Fungsi dengan return tidak ada. Fungsi lengkap ada. Returnnya tidak ada, ada, dan ada. Fungsi sederhana, contohnya void greet. Fungsi dengan parameter, contohnya void greet string name. Terus fungsi dengan return, contohnya integer getAge. Fungsi lengkap ada integer add, integer a, integer b. Selanjutnya ada 7 scope variabel lokal dan global. Scope menentukan di mana variabel dapat diakses dalam program. Variabel lokal dideklarasikan di dalam fungsi atau blok kode. Hanya dapat diakses di dalam fungsi atau blok tersebut. Hancur setelah fungsi dieksekusi. Setelah fungsi selesai dieksekusi. B, variabel global dideklarasikan di luar semua fungsi. Dapat diakses dari mana saja dalam program, terus tetap ada selama program berjalan. Contoh kodenya seperti ini ya. Ini integer local value sama dengan 50, variabel lokal dalam fungsi show values. Terus ini ada integer local main, variabel lokal dalam main. Oke. Selanjutnya ada perbedaan variabel lokal dan global. Aspeknya ada deklarasi akses lifetime penamaan rekomendasi. Variabel lokal dalam fungsi atau blok. Hanya dalam fungsi atau blok selama fungsi berjalan bisa sama dengan variabel digunakan untuk data sementara. Terus variabel global, kalau deklarasi itu di luar semua fungsi. Aksesnya di mana saja dalam program. Terus lifetime-nya selama program berjalan. Penamaannya harus unik dalam program. Rekomendasi hanya untuk data yang benar-benar perlu diakses global. Kalau tadi variabel lokalnya kan deklarasi di dalam fungsi blok, aksesnya hanya dalam fungsi blok, lifetime-nya variabel lokal itu selama fungsi berjalan. Sama aja ya, sama fungsi berjalan deh, beda deh. Ini kalau ini program ya, kalau global ya. Terus lokal yang penamaannya bisa sama dengan variabel lain di fungsi berbeda. Rekomendasi juga untuk data sementara. Catatan penting, hindari penggunaan variabel global berlebihan. Variabel lokal lebih aman dan lebih mudah didebug. Gunakan variabel global hanya jika benar-benar diperlukan. Nah, di sini selanjutnya ada 8 contoh aplikasi. Di sini ada konversi suhu. Bisa dibaca ya. Berdasarkan kode fungsi Fahrenheit menerima nilai Celsius dan mengembalikan Fahrenheit. Fungsi Celsius menerima nilai Fahrenheit dan mengembalikan Celsius.
Program meminta input dari pengguna untuk memilih jenis konversi berdasarkan pilihan. Program memanggil isi yang sesuai. Metode B, contohnya kalkulator sederhana. Program kalkulator yang dapat melakukan operasi aritmatika dasar. Program menerima dua bilangan A dan B dan operator OP menggunakan switch case untuk memilih operasi berdasarkan operator. Untuk operasi pembagian dilakukan pengecekan pembagian 0 untuk mencegah error. Jika operator tidak valid menampilkan tulisan error. Fitur tambahan yang ditambahkan loop untuk melakukan beberapa perhitungan, histori perhitungan, operasi tambahan modulo, pangkat, dan lain-lain. Pemisahan kode menjadi fungsi. Ini mungkin nanti kita akan coba codingnya. Oke, lanjut di sini C, pengelolaan data mahasiswa. Program untuk mengelola data mahasiswa menggunakan struktur dan vektor. Menggunakan struk untuk menyimpan data mahasiswa. Nama, umur, GPA. Menggunakan vektor untuk menyimpan multiple mahasiswa. Menerima input data dari pengguna, menampilkan data semua mahasiswa. Contoh kodenya berikut ini. Ada penjelasan kode. Struct student mendefinisikan struct data untuk menyimpan informasi mahasiswa. Name, string untuk menyimpan nama, age, integer untuk menyimpan umur, GPA untuk menyimpan IPK. Kedua ada vektor student menyimpan kumpulan data mahasiswa secara dinamis. 3 input data loop untuk menerima input sebanyak jumlah mahasiswa. Setiap interaksi membuat objek student baru. Data diisi melalui input pengguna. Objek ditambahkan ke vektor menggunakan pushback. 4 ada menampilkan data menggunakan range based loop untuk iterasi menampilkan semua data mahasiswa dalam format table. Terakhir ada kesimpulan. Kesimpulan pertama, variabel tempat menyimpan data yang dapat diubah. Terus ada kedua ada tipe data menentukan jenis data yang dapat disimpan. Ketiga ada konstanta nilai tetap yang tidak dapat diubah. Keempat ada array struktur data untuk menyimpan kumpulan data. Terus kelima ada input output komunikasi program dengan pengguna. Terus keenam ada fungsi blok kode yang dapat dipanggil berulang. Ketujuh ada scope jangkauan akses variabel dalam program. Terus yang terakhir ada aplikasi praktis implementasi konsep dalam program nyata. Oke, itu saja dari saya. Jika ada salahnya itu datangin dari saya, jika ada benarnya itu datangin dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa subscribe, like, dan komen dan share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.